sucinya Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasihnya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita mau mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan boleh memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan dosa, Bapa, kami menyadari bahwa kami seringkali gagal di dalam kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Dan hari ini Tuhan, di hadapan Engkau, kami mengakui dengan rendah hati setiap dosa-dosa kami di hadapan Engkau ya Tuhan, yang seringkali mendukakan hati sesama kami dan juga Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengingat akan salib Tuhan, yang Tuhan sudah tunjukkan sebagai bukti nyata bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Dan ketika kami mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar itu, kami semakin hari semakin membenci dosa. Pimpin hidup kami, sertai kami semua Tuhan, supaya hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami.
Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berharap semuanya ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semua. Tahun ini adalah tahun yang tidak mudah bagi kita karena sejak adanya pandemi COVID-19 di pertengahan bulan Maret tahun ini, semuanya berubah. Dan perubahan yang harus kita alami sebagai jemaat Tuhan adalah bahwa kita tidak bisa beribadah tatap muka sampai hari ini. Namun biarlah itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk kita tetap
bersukacita dan bersemangat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur bisa memasuki bulan Desember di mana setiap tahun umat Kristiani merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan minggu ini adalah minggu Advent yang keempat. Nah, minggu Advent keempat ini memiliki arti khusus perdamaian, mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang pemilik alam semesta yang rela hadir ke dunia menjadi seorang manusia yang akan memberikan damai sejahtera kepada umatnya. Mari kita mempersiapkan diri menyambut Natal tahun ini, di mana kita kembali mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Semoga Natal tahun ini tetap tidak mengurangi sukacita kita, sekalipun kita ada dalam keadaan yang prihatin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pimpin kami sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Dan kami juga bersyukur hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun kami belum bisa tatap muka satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami tetap bisa konsentrasi, tetap bisa dengan penuh hikmat, dengan penuh ketulusan kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Pimpin kami semua, sertai kami semua. Dan sebentar Tuhan kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin supaya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Bagian ini mengisahkan tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Saya tidak akan membacakan semua ayat dalam bagian ini, tetapi saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang sangat menarik, dan bagi saya ayat ini sangat luar biasa. Ini adalah ucapan dari Yohanes Pembaptis tentang dirinya dan tentang Tuhan Yesus, yaitu di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mungkin saudara-saudara sekalian di rumah bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dari Yohanes 3 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, kita bisa melihat bahwa tidak ada manusia yang ingin menjadi nomor 2. Kecenderungan hati manusia selalu ingin menjadi yang nomor 1, yang terbaik, terdepan, dan yang terbesar. Dalam segala bidang kehidupan, manusia cenderung ingin menjadi nomor 1 atau dinomor satukan. Mulai dari anak kecil yang duduk di bangku sekolah, yang sudah kuliah, maupun mereka yang sudah bekerja, semua berlomba untuk menjadi nomor 1. Di dunia olahraga, dunia bisnis, dunia politik, bahkan di gereja sekalipun ada orang yang berpacu untuk menjadi yang terdepan. Itulah realita kehidupan manusia. Nah, di tengah kebanyakan orang yang ingin menjadi nomor 1, ada satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab yang bagi kita mungkin ini aneh dan mustahil dilakukan oleh seseorang. Alkitab mengisahkan seorang yang besar yang pernah hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Seorang yang justru mau tidak dikenal, mau dilupakan oleh pengikutnya demi memuliakan Tuhan. Orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, tema kita hari ini adalah tentang Yohanes Pembaptis. Aku orang nomor 2. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang besar di mata Allah. Dia memiliki banyak hal untuk bisa menjadi nomor 1. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dunia ini. Dari nas yang kita baca hari ini,
khususnya di bagian ini, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 36. Di sini dikisahkan bahwa suatu hari murid-murid Yohanes Pembaptis mengadu kepadanya tentang persaingan yang ketat mengenai acara baptis-membaptis yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, waktu itu murid-murid Yohanes Pembaptis merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, di mana mereka menganggap bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu dalam tanda kutip mencuri domba di ladang pelayanan mereka. Nah, sepertinya mereka takut popularitas dari Yohanes Pembaptis ini akan berkurang dengan kehadiran mereka. Tetapi satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, yaitu pernyataannya kepada muridnya, yaitu ayat yang tadi saya bacakan di dalam Yohanes 3 ayat 30. Dia katakan bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini suatu pernyataan yang saya yakin sangat sulit untuk dilakukan atau untuk diucapkan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Nah, sebenarnya apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa mengucapkan pernyataan seperti ini? Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ada beberapa hal yang mau kita pelajarin tentang diri Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah bahwa Yohanes Pembaptis menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Yohanes Pembaptis tahu betul siapa dirinya karena ia mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam hidupnya, yaitu bahwa ia diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, bila kita membaca dalam Injil Lukas pasal 1, secara hitungan usia Yohanes Pembaptis itu tidak terlalu jauh dari Tuhan Yesus. Usia Tuhan Yesus justru lebih muda 6 bulan dari Yohanes Pembaptis. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus, tadi saya katakan dia lebih muda dari Yohanes Pembaptis. Nah, sebagai orang yang lebih tua, Yohanes Pembaptis patut menerima penghormatan dari orang yang lebih muda. Namun Yohanes Pembaptis tidak memikirkan itu ketika ia melihat kepada Tuhan Yesus. Ia tahu siapa Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah. Dan Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dirinya tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Nah, setiap orang di dunia ini menginginkan mendapat penghormatan karena merasa lebih tua, karena merasa lebih baik, karena merasa lebih berhasil di dalam pelayanan, atau karena alasan-alasan lain. Namun sebenarnya jika kita menyadari siapa diri kita, apalagi dibandingkan dengan Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Kesadaran akan siapa diri kita di hadapan Allah akan membuat kita menjadi rendah hati, mengutamakan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Ketika Yohanes Pembaptis dianggap oleh orang banyak pada waktu itu sebagai seorang yang hebat, bahkan ada yang mengatakan bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Apa jawaban Yohanes? Dia menjawab bahwa aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dengan kata lain, Yohanes hanyalah utusan yang mendahului tuannya yang akan datang kemudian. Nah, kehadiran Yohanes Pembaptis adalah menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 40 ayat 3 dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya, Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias. Selanjutnya, jika kita membaca Lukas 1 ayat 15, kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis memang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dialah orang yang akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi inilah tugas Yohanes Pembaptis, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dengan tugasnya yang besar ini sebenarnya Yohanes berpotensi untuk bisa menjadi pribadi yang dihormati, dipuji, bahkan diangkat sangat tinggi
oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi itu semua tidak terjadi karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Inilah hal yang pertama yang menjadi alasan mengapa Yohanes Pembaptis memiliki sikap berbeda dengan keinginan banyak orang pada umumnya, yaitu menjadi yang pertama. Ia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Nah, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah bahwa dia adalah seorang yang memiliki kerendahan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati Yohanes Pembaptis tidak diragukan lagi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Yohanes Pembaptis memiliki potensi untuk bisa menjadi nomor satu karena apa yang ia lakukan, karena apa yang ia miliki. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi kebanggaannya untuk bisa menjadikan dirinya itu nomor satu. Yang pertama, kita melihat tentang latar belakang keluarga. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis? Ia lahir dari pasangan suami istri keturunan Harun. Nah, kita tahu keturunan Harun mempunyai posisi terhormat di kalangan orang Israel. Karena kita tahu bahwa hanya keturunan dari Harun saja yang boleh melayani di rumah Tuhan. Nah, ayah Yohanes Pembaptis adalah keturunan Harun. Ia adalah seorang imam. Nah, tentu hal ini adalah hal yang penting bagi Yohanes karena Yohanes memiliki hak atas jabatan imam yang terhormat itu, beserta dengan segala hak istimewa yang imam dapatkan. Nah, berkaitan dengan latar belakang keluarga ini, bila kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, tentu sangat berbeda. Mengapa? Karena sekalipun Tuhan Yesus dikatakan dia berasal dari keturunan Raja Daud, namun ia hanyalah seorang yang lahir dari keluarga sederhana, keluarga tukang kayu biasa, bukan pengusaha kayu atau penguasa kayu. Dia berasal dari keluarga miskin, bahkan kelahirannya pun dengan cara yang hina bila dibandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, walaupun Alkitab tidak menceritakan di mana Yohanes Pembaptis dilahirkan, tetapi saya yakin sebagai anak seorang imam, dia pasti lahir di tempat yang layak. Dia pasti dinanti-nantikan oleh banyak keluarga, saudara-saudaranya. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia lahir ke dunia ini. Jadi ini satu hal yang bisa dibanggakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kebanggaan kedua adalah yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis adalah keberhasilannya dalam pelayanan khotbah. Yohanes Pembaptis merupakan seorang yang fasih dalam berkhotbah. Nah, bila kita membaca kisah pelayanan khotbah Yohanes Pembaptis, ternyata kita menemukan bahwa ia tidak berkhotbah di sinagoge atau tempat ibadah orang Yahudi. Ia juga tidak berkhotbah di tempat-tempat umum lainnya yang dapat membuka kesempatan bagi banyak orang untuk mendengarkan dia. Sebaliknya, kita membaca bahwa Yohanes Pembaptis justru berkhotbah di padang gurun, suatu tempat di mana tidak ada orang yang mau ke padang gurun, apalagi tinggal di sana. Nah, tentu tempat seperti ini yang kita bisa bayangkan adalah bahwa ini tempat yang sunyi, sepi, gersang, dan jarang orang yang mau tinggal di tempat seperti itu. Tetapi anehnya justru begitu banyak orang yang mau datang dari Yudea dan Yerusalem untuk mendengarkan khotbahnya. Injil Markus 1 ayat 4-5 berkata, "Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, 'Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.' Lalu datanglah orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan." Khotbah Yohanes Pembaptis telah menyentuh hati setiap orang yang mendengar. Tidak hanya dari kalangan bawah, bahkan orang-orang penting dari Yerusalem, orang-orang terhormat yang berpendidikan tinggi dikirim secara khusus untuk menemui Yohanes Pembaptis dengan tujuan untuk melihat seperti apa Yohanes Pembaptis itu.
Dan mereka pun akhirnya bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan mereka semua tertegun dan mereka meminta diri untuk dibaptis. Nah, selain itu korbannya yang berapi-api itu yang menyerukan pertobatan dan pengampunan dosa telah membawa begitu banyak orang untuk mengakui dosanya dan meminta diri mereka dibaptis. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun datang kepadanya, menjumpainya untuk dibaptis. Itu semua adalah bukti bahwa Yohanes memiliki kemampuan yang luar biasa dalam pelayanan, dalam khotbah. Bukankah hal ini juga bisa saja membuatnya bangga dan dihormati? Tentu Yohanes menyadari akan hal ini. Nah, dari sikap dan langkah yang diambil oleh Yohanes Pembaptis kita melihat bahwa ia tidak membanggakan dan menyombongkan dirinya. Semua itu karena ia memiliki kerendahan hati. Ia tahu dengan sangat jelas posisinya sebagai pelayan Tuhan. Ia tahu siapa dirinya, bahwa dirinya hanyalah alat untuk menjadikan Yesus semakin besar. Tujuan pelayanannya adalah untuk membesarkan Yesus dan bukan untuk membesarkan dirinya sendiri. Setiap orang yang memiliki sikap rendah hati akan selalu mengutamakan orang lain. Baginya orang lain adalah pribadi yang terhormat, yang perlu dikasihi dan diberi penghormatan yang tinggi. Kerendahan hati akan menolong kita untuk tidak menjadi sombong dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa. Dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Inilah hal kedua yang menjadi alasan Yohanes Pembaptis bisa mengatakan bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Nah, selanjutnya alasan yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis rela berkorban. Mengapa Yohanes Pembaptis saya katakan rela berkorban? Apa sebenarnya yang dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis untuk tujuan utamanya, yaitu membesarkan Tuhan Yesus? Jawabannya adalah dia telah mengorbankan segala-galanya. Untuk menjadi semakin kecil dan membuat orang lain semakin besar adalah suatu pengorbanan yang sangat besar. Bagaimana mungkin bisa diterima jika kita sudah bekerja dengan keras, tetapi orang lain yang diuntungkan? Kita yang sudah menabur dengan keringat, dengan mencucurkan air mata, orang lain yang menuainya. Kita yang dengan setia mengasihi, tetapi orang lain yang memakan buahnya. Bagaimana mungkin kita yang berusaha mati-matian, tetapi orang lain yang menjadi besar, sedangkan kita yang menjadi kecil? Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah segala-galanya yang ia miliki. Melayani Tuhan bukanlah pekerjaan sampingan atau part-time bagi Yohanes Pembaptis. Juga bukan untuk mengisi waktu luangnya, waktu kosongnya. Namun seluruh karirnya ada dalam pelayanannya. Dia sudah menyerahkan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Maka sangat wajar sebenarnya kalau Yohanes Pembaptis mengejar kebesaran lewat pelayanannya. Minimal ia ingin menjadi imam besar dan terkenal seperti ayahnya. Atau kalau dalam konteks sekarang, mungkin sangat wajar jika dia ingin menjadi seorang pendeta yang besar, pengkhotbah yang besar, atau seorang hamba Tuhan yang memiliki banyak pengikutnya. Namun semua keinginan itu telah dimatikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan sebaliknya, justru ia rela menjadi semakin kecil, asalkan Tuhan Yesus semakin besar. Ini adalah sebuah pengorbanan yang besar. Oleh karena jiwa pengorbanan ini, Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Bahkan pada satu kesempatan ketika orang-orang bertanya tentang siapa dia, dan mereka menyamakan dia dengan Nabi Elia, bahkan Mesias. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagian ini. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan inilah ia mengaku dengan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias.
Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Ayat 23 dikatakan, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya." Maka di sini kalau kita lihat, sebenarnya pemberitaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu bukan dirinya, tetapi Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis seringkali di dalam pemberitaannya dia berkata, "Sesudah aku." Oleh karena itu ketika murid-muridnya datang kepadanya memberitahukan bahwa banyak orang yang mengikut Yesus, bahkan pengikut-pengikutnya sendiri banyak yang mengikut Tuhan Yesus, ia tidak merasa tersaingi, tetapi justru pada saat itulah ia merasakan kesuksesan, yaitu dia merasa sukses karena sudah membawa begitu banyak orang datang kepada Kristus. Sehingga ia berkata di dalam ayat yang ke-29 bagian terakhir, dia katakan, "Inilah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis telah memberikan teladan kepada kita tentang pengenalan yang tuntas tentang dirinya sendiri di hadapan Tuhan, tentang kerendahan hati, dan tentang sikap rela berkorban bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Saya pikir tidak ada yang bisa kita banggakan lebih dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi ia rela tidak menjadi terkenal demi nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ia berani menjadi tidak populer demi nama Tuhan Yesus ditinggikan. Ia rela kehilangan banyak pengikut yang berbalik mengikut Tuhan Yesus. Semuanya itu ia lakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Ia juga tidak menerima pujian, kedudukan yang tinggi. Bahkan kita tahu akhir hidup Yohanes Pembaptis begitu tragis. Namun Tuhan Yesus sangat menghargai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah menyelesaikan tugasnya dengan penuh kesetiaan. Luar biasa, bukan? Yohanes Pembaptis telah memberikan teladan yang baik kepada kita untuk siap menjadi orang nomor 2, untuk siap menjadi tidak terkenal, untuk siap menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Saat ini juga saya mau menyampaikan bahwa ada pribadi yang jauh lebih sempurna dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah Tuhan Yesus. Setiap kali ketika kita merayakan Natal, kita selalu mengingat akan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini yang penuh dengan kesederhanaan. Dia lahir menjadi seorang bayi, sama dengan bayi manusia pada umumnya, lemah, butuh pertolongan orang lain. Semua itu adalah bukti bahwa ia benar-benar mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Yesus lahir, hidup di tengah-tengah manusia, sampai akhirnya ia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke sorga. Ini artinya Tuhan Yesus pun memberikan teladan kerendahan hati dan kerelaan berkorban untuk orang lain. Mari, selama Tuhan memberi kita kesempatan hidup, kita mau terus belajar untuk membuat nama Tuhan Yesus lebih besar dan kita semakin kecil. Bukankah sudah sepantasnya suatu hari nanti nama Tuhan akan semakin terkenal dan nama kita akan semakin dilupakan oleh orang-orang yang kita bimbing. Dan itulah kesuksesan dari seorang pelayan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk kita lebih lagi menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Kita tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Kita tidak merasa
lebih tinggi dari orang lain. Tetapi mari kita siap untuk menjadi orang nomor 2. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pimpin kami sampai hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Yohanes Pembaptis, orang yang begitu luar biasa, orang yang begitu hebat dipakai oleh Tuhan, tetapi tidak membanggakan semuanya itu, tetapi justru dia punya tujuan semata-mata untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tolong kami juga Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, berikan kepada kami kerendahan hati, berikan kepada kami kerelaan untuk berkorban bagi orang lain. Tolong kami Tuhan supaya semakin hari kami semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat. Kita mengaku pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan di gunung, lahirnya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang yang tahu tentang diri kita sendiri di hadapan Tuhan, orang-orang yang rendah hati, dan juga orang-orang yang rela berkorban. Dan biarlah setiap kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab nyata akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu
Yesusku rasakan selalu. Selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa Kasihmu, kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu. Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepada